fokus. Di sini ada Roma nangis, ini kelihatan banget sedih. Ya, fokus. Lelah, ya kan? Di sini aku lihatnya kisah kamu sudah di ujung tanduk di sini. Sudah di ujung tanduk. Dan kamu sudah tahu kayak mana-mana untuk kedepannya. Kamu sama suami itu tidak bisa akur. Tiap kali jumpa, tiap kali ketemu pasti cekcok dan debat. Entah apa yang didebatkan, semua ada. Rezeki, ekonomi, dan perselisihan paham tentang seseorang, intinya masa lalu. Mungkin kamu korek-korek karena itu karena sedih dan kecewa. Dan intinya awalnya di sini dalam kehidupan rumah tangga itu tidak bisa yang namanya siapa yang salah, siapa yang benar. Semua itu pasti ada introspeksi diri. Tapi aku lihat cenderungnya di sini banyak ke laki-lakinya. Tapi ada juga ke kamunya. Satu, ke kamunya kenapa? Kamu orangnya keras dan kepingin mau didengar, tapi tidak mau mendengar suami, ada penjelasan. Itu, sifat emosi dan gampang panas. Dan sedangkan suami, orangnya cuek dan tidak mau dengar omongan kamu, pura-pura budek, dan tidak ada penggerakan. Tiap kali kamu suruh untuk betulin lampu, misalkan contohnya, dia iya-iya aja tapi lama, harus digertak dan marah-marah, sampai kamu marah-marah, kayak, marah-marah dulu baru nurut, baru gerak dia itu. Tipe yang sangat kayak lambat. Sedangkan kamu, tipe yang sangat gesit dan tidak mau bertele-tele. Tipenya seperti itu. Untuk penekanan di sini aku lihatnya kamu kenapa kesepian, sedih karena suami kamu ini sudah terpengaruh dengan seseorang dan kamu pun sudah tahu. Makanya kenapa kamu dekat dengan seseorang? Karena dari awal mulanya dia yang memulai. Makanya kamu dekat dengan seseorang. Dan seseorang ini, aku lihat kamu sudah mulai ada rasa. Tapi dikit masih 50-50, belum bisa full. Karena kamu gak yakin juga. Karena dalam hubungan gini, untuk percaya sangat susah perceraianmu ini. Bulet gitu. Dan otomatis perdebatan rebutan anak. Nanti otomatis itu yang satu. Dan di sini kamu selalu tertekan. Dia pun juga merasa ditekan, kamu merasa tekan. Jadi intinya sama mempunyai sifat karakter yang tidak mau disalahkan satu sama lain. Kamu tidak mau, dia pun tidak mau. Jadi makanya dari situ hubungan kamu sudah di ujung tanduk di sini. Di sini kamu harusnya nangis karena berusaha kamu mengalah dengan sifat ego marah kamu yang marah emosi, tapi kamu kayak kalem gitu, berusaha kalem, maksudnya bukan yang kalem yang lemah lembut itu, tapi kayak nurun ego gitu ya. Tapi dia tidak mendengar. Dari situ kepancing lagi emosi, marah lagi, nyolot lagi kamu, tinggi lagi nadanya. Disitulah berantem lagi. Kayak gitu-gitu aja terus kalau misalkan jumpa. Gak pernah kayak itu. Dan telapak tangan cukup turun, nanti aku jabarin lagi. Oh, nangis. Oke, saya terkejut. Oke, buka mic-nya sayang. Ayo sayang. Nah, oke, yuk. Oke, sini aku peluk. Mic-nya dibuka sayang. Ayo, mic-nya dibuka. Ya, biar aku mendengar jeritan tangisanmu. Itu di telinga kuping aku itu enak untuk didengar. Oke, nangis lagi, nangis. Oke, lagi. Ungkapin, nangis lagi. Nangis lagi, biar kamu plong. Nangis lebih nyesek lagi. Yang biasanya nangismu nggak seperti ini, biasanya nyesek lagi biar lebih plong ya. Oke. Karena di sini ya pun aku merem terawang ya, bukan tidak menghargai kamu. Terawang dulu. Di sini aku lihatnya kamu kepingin dia berubah gitu loh pun, tapi nggak pernah berubah. Aku sudah mengalah. Aku ini keras banget orangnya, tapi aku sudah nada pelan loh pun, nada pelan yang ini ya. Terus dia itu mancing emosi, akhirnya aku nada tinggi lagi gitu aja. Aku tuh lelah berantem dalam hubungan itu, sudah capek. Dan aku lihat ya sosok yang laki yang baru ini, aku juga nggak yakin pun. Pasti kamu bunda tahu dia banyak bohongnya, banyak tertutup dengan saya yang terbuka terus, tapi dia tertutup. Saya ada rasa dikit, tapi nggak bisa yang full. Masih kayak mengharapkan suami itu berubah. Tapi loh, sampai detik ini tidak ada perubahan ya pun. Saya tuh bingung. Kenapa suami lebih mendengarkan mulut temannya?
Aku ini apa sih? Kau anggap apa sih? Perjuangan dalam pernikahan itu nggak gampang loh, Pak. Dulu Papa kayak mana ke saya, Pak? Kenapa kamu abaikan begitu saja? Harusnya Papa itu tahu loh, Pak. Kalau misalkan aku tuh mulutnya pedas, tapi hatinya nggak sesuai gitu. Kadang aku jengkel ya, Bun. Aku sumpah-sumpahin, Bun. Tapi ya gitu, tidak ada karma. Aku tuh bingung. Kenapa hidupku kayak gini? Gitu. Capek. Lelah. Ya, capek. Yang dilap itu celananya siapa, sayang? Celananya anak. Aku baru sadar. Mau momen serius ya, dibikin ketawa. Ya ada celananya siapa? Celananya si Mungil ya. Iya, aku kaget ya. Si Mungil ya, nggak apa-apa. Aku jadi salpong, jadi apa serius, jadi klik. Bukan tisu ya, tapi kolor anak ya. Ya Allah. Ya, kita fokus lagi, modal serius lagi. Jadi ada beberapa yang kulihat di sini, perjuangan kamu dari awal sampai ending itu sudah berapa tahun yang menjalani itu kayak gitu-gitu terus, tidak ada perubahan, dan dia pun mempunyai ego. Makanya kenapa kamu sudah kayak tepatnya hampir udah mati rasa sudah semenjak itu. Pokoknya semenjak kamu melangkah dengan seseorang yang kamu kenal itu sudah kayak mati rasa. Kamu itu sudah tidak mau yang namanya melangkah dengan buka celah ke orang lain. Tapi kamu sudah diabaikan, disitulah titik kamu buka celah orang lain karena kamu sudah tidak dianggap. Gitu yang aku lihat. Sudah tidak dianggap kamu. Sini aku peluk. Oh, sini. Peluk yang kuat. Sini, kakak kasihanku. Jangan terlalu pening kepala dibuatnya, macam mana itu ya, macam tak baik ya. Relax. Peluk sini. Cakap. Apa yang disampaikan, apa sesuai atau gimana sampai kamu montek nangis saya. Nangis. Capek ya sayangnya, nggak bisa berkata-kata. Kenapa nggak bisa berkata? Apa yang disampaikan sesuai gitu maksudnya? Sesuai dengan sifat karakter kamu yang keras, dia mengakui ya. Tapi hati nggak sesuai dengan itu, mulutnya aja yang pedas kan. Hati ya saya nggak setega itu, sampai sumpah-sumpahan aja biasa, ya gregetan aja ya, kayak geram gitu ya, macam geram gitu, ditengok ya. Oke. Satu hal di sini yang aku lihat di sini kedepannya nanti dua-duanya tidak ada kejelasan di sini. Di saat kamu sudah sayang, yang itu juga tidak ada kejelasan di situ. Ujung-ujungnya di sini jalur asmara itu ya, jalur asmara dari dulu selalu di PHP kamu ini modelnya, selalu di PHP, nggak jelas dari dulu. Di PHP nggak jelas gitu, sudah sayang ngambang, yang kulihat ngambang tidak ujungnya. Tapi adanya si lagi yang deket itu ya hanya untuk temen curhat yang asik aja yang deket, tapi ya katanya sih mau serius, tapi ya kayak mana status kamu ngambang ini, masih milik orang, dan dia pun juga apa ya, labil orangnya, aku lihat masih mau tengok-tengok diri kamu aja, apakah kamu itu gimana. Kenapa nggak bisa berkata-kata sayang? Sakit banget ya, nangis ini aku peluk. Sayang, peluk yang kuat, kakak kasihan, orang-orang kakak kasihan ya. Relax ya. Orang kakak kasihan itu, setauku kakak kasihan itu kuat loh, orang-orang Medan itu kuat sayang, harus kuat sayang, nggak boleh lemah. Orang Medan yang aku kenal ya itu kuat, Medan semua orang kuat, apalagi pelangganku banyak orang Medan.
Ya aku orang NTT kak. Oh iya, kan aku bilang kamu orang Medan, Iya. kan harus kuat. Hmm. Kan aku bilang kamu, bukan suami kamu. Kalau suamimu kan beda, gak sinkron. Aku no komen dengan bahas suku ya, tapi ya orang NTT setauku beda-beda orang beda-beda itu, bukan karena mencakup karena sukunya, tapi orangnya. Orang NTT juga ada yang baik, nggak ada yang kayak gitu juga, nggak ada yang selingkuh. Cuma kamu dapetnya yang selingkuh gitu. Yang maksudnya orang yang mengabaikan, nggak tanggung jawab soal ekonomi kayak gitu-gitu loh. Semau maunya, mata keras, kamu keras, dia keras, Prem, gitu langsung. Tapi di sini aku lihatnya agak susah perceraian karena sesuatu faktor kamu agama anak juga. Kan aku nanti akan debat antara itu nanti. Rebutan anak juga nanti ribet nanti di sini. Kalau kamu berpisah, repotnya di situ juga nanti rebutan anak kan. Karena dia juga baku keras, nanti di kamu anak mau diambil karena di situ kelemahan kamu apa untuk pekerjaan juga kurang maksudnya ya untuk sekarang, jadi itu kelemahan di kamu, di situ lah titik ditekannya. Takutnya nanti walaupun itu takutnya menang di dia karena dia bekerja, itu takutnya seperti itu. Bener ya. Makanya itu kamu bertahan tapi sakit, makanya nggak mau bercerai biar anakmu nggak hilang kan gitu konsepnya, ya kan? Karena dia orangnya ada orang dalam soalnya di sana, kuat, ada bentengnya, makanya pasti dia menang, pasti ada kuat, ada orang kenal dalam. Nah itu yang kamu lemahnya di situ, dan kamu bertahan karena ada anak di sini, rebutan anak. Masih kamu sudah begah dan kamu kepingin cerai, tapi kalahnya di situ anak, itu aja yang aku lihat. Dan kamu sudah mati rasa, dan kamu sudah tidak mau, dan kamu kepingin lembaran baru. Dan ini oke, really. Oke, nanti ada yang aku sampaikan, saya masalah itu pribadi, nggak enak, rasanya nggak etis di sini. Yang penting kamu sudah menyentuh hati, nanti ada yang aku sampaikan, kamu bilang aja anakku direbut, gitu, gitu aja, biar aku enggak ya. Nanti relax aja ya, semangat ya. Orang Medan yang aku kenal tidak seperti ini, harus kuat, aku yakin. Kamu kuat, orang Medan kuat, harus semangat, percaya. Iya, oke, God bless you ya, relax ya, oke ya, turunin ya. Oke, tahan ya. Untuk di garis tangan di sini, garis tangan yang takut untuk menjalani hubungan lagi. Hari ini banyak orang-orang Medan ya untuk naik ya. Kakak kasihan. Di sini karakter kamu ini orangnya sangat keras dan tidak percaya dengan apa yang disampaikan saya pastinya. Awalnya hanya iseng-iseng karena rame, mungkin coba-coba naik, apa salahnya? Apa ini settingan apa enggak? Seperti itu. Dan satu hal di sini aku lihatnya kamu bolak-balik sering kayak ditinggal nikah, ditinggal, kecewa, apalagi dari keluarga kamu kan pasti ada buru apa kan harus dipaskan dengan marga-marga tersebut, dan disitu kan pasti harus klop, dan disitu ada keluarga kamu yang sangat riwih dan ribet gitu ya, dan harus buru inilah itu pasti itu kan tergantung ya, kan suku-suku itu ada kan tradisi. Tapi di sini ada beberapa pilihan kamu tidak sesuai dengan pilihan keluarga, ada pilihan kamu, ada yang beda agama, ada yang iya, tergantung. Di sini ada beberapa kisah kamu lengkap, dan itu kamu sudah mencoba dengan sesama agama yang beda, agama yang berbeda juga crash juga, jadi bingung. Ini cocoknya di mana aku? Agama yang beda juga bingung, beda suku juga crash, ini semua aku coba juga. Tidak ada kayak planning nikah dan gagal terus, bingung. Jawabannya sangat simpel.
di dalam diri kamu, satu, kebanyakan kecewaan, terus dua, ada beberapa mungkin kamu sadar atau enggak dalam hal tradisi. Kalau mungkin kamu ngelayat ke makam ya orang yang sudah tidak ada, itu mungkin kamu sempat melamun pada saat itu ceritanya sangat lama dan kamu ketempelan, dan itu makanya tiap kali melihat kamu itu bukan sosok kamu, sifat karakter kamu yang sangat keras dan sifatnya ngeyelan dan tidak percaya kalau nggak dengan kepala mata kamu sendiri, itulah diri kamu. Dan kurangi sifat yang tidak percaya karena kamu sering dikecewain. Dan ini kan aku ngeramal kamu kan membantu menolong, tapi kalau kamu ragu ya buat apa gitu. Seperti itu kan gitu ya. Jadi yang kulihat di sini banyak keraguan karena banyak orang yang menzolimi dan menyakiti kamu, jadi sampai kamu tidak bisa membedakan yang mana yang tulus, yang mana membantu, mana yang memaksakan diri kamu, seperti itu. Telapak tangannya cukup turun. Oke. Sifat yang aku sampaikan, dan kamu orangnya ya itu tadi, gengsinya gede dan sangat tertutup. Dan kakaknya fokus tapping daripada telepon aku, berarti aku nggak mau lanjut lagi. Kamu lihat tapping itu, aku fokus kamu nggak lihat tapping, kamu lihat tapping, asik lihat tapping. Mungkin aku turunin biar kamu asik lihat tapping aja, kayak mana menurutmu? Tadi kamu lihat tapping soalnya, aku kayak punya mata lihat gitu kan, sudah itu. Kalau kamu mau lanjut ya udah, kamu nangis, jangan gengsi. Aku tahu kamu orang yang mau nangis, kamu tahan. Karena aku tahu kamu orangnya sangat tertutup banget dan tidak ke publish. Dan di sini titik yang kamu apa ya? Ya aku bilang tadi, saking dibohongin, ditipu sama teman, dikecewain, disakitin, ditinggal nikah, sampai dibohongin, orang tua keras, kaku, tidak ada pelindungan, keras banget. Orang tua ngomong apa harus turuti, terlalu banyak tekanan. Di situ titik stres. Dominan ini orang tua di sini. Orang tua yang membuat aku turun, dan itu menjadi omongan sumpah serapah yang kamu itu bisa berhasil gak? Contoh itu anak yang sana, kamu itu bisa nggak? Itu lihat orang di sana, buruh yang di sana, buruh ini, itu tengok, kamu itu kita punya buruh ini, kamu kayak gini, kayak mana ini, kayak gitu gitulah, kayak gitu. Tidak pernah dibanggakan sebagai anak, tidak pernah dianjung-anjungkan, selalu mentalnya dihancurkan dan bingung. Justru yang menghancurkan mental adalah keluarga kamu sendiri, bukan diri kamu. Terutama ada kayak sanak atau tante atau siapalah, itu juga banyak cekcok yang terlalu yang menekan, menguras tenaga kamu, menjadi kayak kamu emosi. Makanya itu kamu tidak bisa membedakan siapa yang mau menolong, siapa yang tidak. Karena dari keluarga kamu sendiri aja tidak menghiraukan kamu yang gimana-gimana. Kamu tidak pernah ada pemandu menceritakan ke siapapun, karena kamu menceritakan atau tidak pun tidak dianggap. Buka suaranya nggak apa-apa. Apa yang disampaikan gimana? Settingan apa enggak? Ya bisa terluka sama kamu juga, sampai benar-benar jarang terluka gitu. Juga ada mereka orang sendiri yang sendiri gitu, hal sendiri aja gitu. Oke. Tapi awal pertama kali bukannya kamu cuma iseng-iseng aja? Coba jujur. Iseng-iseng aja. Aku gak pernah ikut camping itu, memang karena besok libur sih aku bilang ini bener ya yang udah penasaran tapi ya, tapi kenapa bener. Jadi intinya apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku sampaikan? Settingan apa tidak? Oke. Tadi kamu sempat kayak nahan nangis ya, karena gengsi, kaget, malu. Oke. Tapi kalau malu ngapain naik? Kamu kan harus siap kalau naik itu harus dibongkar-bongkar semua, kan gitu.
Ada yang aku bilang yaitu tadi, sifat karakter kamu yang keras itu dikurangi. Karena sikap yang kayak ngeyelan itu dikurangin. Karena mau kamu berdebat, mau kamu lawan pun, keluarga atau apa nggak pernah mendengar kamu. Mau kamu jawab, mau kamu model apapun, mereka tidak pernah menyampingkan kamu. Selalu kamu dibilang kamu ngeyelan lah apa, yang aku lihat seperti itu. Ya didengerin saja, percuma kamu berhadap dengan dia yang dewasa, sangat dewasa, dan kamu ngomong sepatah dua patah dipatahkan. Jadi di situ yang lihat ya cukup diam saja, tidak perlu banyak bicara, karena kamu buktikan aja ke mereka kalau kamu gitu bisa. Dan makanya kenapa di sini kamu tidak dapat jodoh-jodoh, karena dari keluarga kamu aja nggak suportif banget, yang mendukung banget. Pilihan kamu aja tidak pernah disetujui, pilihan jodoh kamu tidak pernah disetujui sama orang tua kamu. Kamu kepingin maunya seperti ini, dia harus pilihnya seperti ini, kemauannya dengan dia. Dan di sini bukan Siti Nurbaya yang harus dijodoh-jodohkan atau apa. Dan di sini kamu tidak mau dijodohkan. Kalau di sini dalam waktu lama atau waktu dekat ya, kalau waktu dekat, kalau lama nggak mungkin. Waktu dekat kalau kamu nggak dapat jodoh yang pasti, akan dijodoh-jodohin nanti dengan teman atau sahabat atau siapa ke orang tua kamu, dan itu kamu nggak mau. Karena di sini pilihan kamu bagi dia kurang pas, ada aja titik celah yang dicelain, dan dia milih buat ke depan ke kamu, tapi kan kamu nggak suka, kan bukan Siti Nurbaya sekarang. Nah, aku lihat di sini kalau nanti akan dijodohin loh di sini kamu dari keluarga A atau apa, nanti dicari, diseleksi, nanti kamu akan ditemukan, dijodohi di situ nanti. Dan di situ kamu harus dia bilang aja, karena di sini masalah hati bukan masalah dijodohkan. Ya harus kamu to the point aja. Kalau ini masalah hati, yang jalani nanti susah, senang, dan rezeki yang aku hadapi kan bukan orang tua, kan saya. Bukan saya membantah ya, kamu bilang gitu. Tapi inilah ini. Terus nanti kan disekak lagi, karena yang kamu pilih itu nggak pernah yang cocok gitu, selalu digituin. Ya aku lihat. Apalagi juga pilihan kamu, orang yang kamu sudah kamu pilih malah dia selingkuh. Jadi makanya keluarga kamu kayak nggak yakin pilihan kamu. Yang aku lihat seperti itu. Makanya mental kamu dihancur bukan orang lain, tapi keluarga kamu sendiri. Terlalu banyak tertekan, harus menjadi maunya. Jadi kayak boneka kamu. Harus boneka, harus ini, harus ikut aruran di sini ini. Selalu kayak dikekang. Kenapa? Aku udah besar, aku udah gede, gimana sih? Iya. Makanya kenapa kamu kepingin cepat nikah, biar kamu terbebas dengan keluarga, biar kamu bisa terbebas, ya kan? Biar lebih enak, biar nggak terlalu ditekang, dan kamu bukti kebebasan. Karena di sini kamu butuh kebebasan, tapi nggak pernah dibebasin. Seperti itu. Apakah ini settingan Panda? Kenapa tadi kamu oke? Jadi kenapa kamu tidak memperhatikan saya? Ayo, kenapa harus lihat tapping? Apa? Tadi lihat tapping. Sekarang udah gede. Sekarang fokus. Hampir mau diturunin baru fokus. Kurangi gengsimu. Gengsimu tuh gede. Dari tadi aku lihat kamu kayak mau nangis, kamu ketahan gengsimu. Relax aja. Di sini kan relax, enjoy. Aku orangnya relax, tergantung orangnya. Kalau orangnya oke, asik, aku pun asik kan. Nggak ada kayak mana-mana kan, welcome. Di saat kamu nangis, aku langsung luluh. Karena berarti itu luluh, kamu kan nyaman. Jadi kalau kamu tahan, berarti kamu tidak nyaman. Di sini kan kamu sudah nyaman. Kalau aku cuma aku bilang aja sama kamu nanti ziarah ke makam yang sudah meninggal sesepuh, mungkin kakek nenek itu. Kamu sambil minta doa, sambil jangan melamun, sambil nanti kamu bilang sebutin nama ibu dan bapakmu ya, sebutin itu. Nanti biar kamu itu biar nggak kekosongan dalam pikiran. Yang aku lihat. Soalnya ya itu aku lihat sering ngelamun. Kamu kayak udah umur sudah besar gini kayak masih kayak bocah ya. Maksudnya diatur kayak bocah ya sama keluarga, nggak bisa dilepas ya. Kayak masih kayak anak-anak ya, diatur terus ya. Nggak bisa ya.
terlalu dikekang ya, terlalu dikerasin ya. Iya, Sempat, tapi nggak usah di barbar ya. Sempat kamu sampai tertekan gitu, jujur saja sempat kamu ada kepikiran kepingin meninggal gitu nggak sih? Ada saking tekannya, capek di situ. Ada ya, saking tekannya ya. Oke. Jadi ini para orang tua harus lebih hati-hati ya. Penekanan bisa menjadi kayak gitu ya. Belajar buat nanti kedepannya buat orang tua jangan terlalu banyak menekan anak karena menjadi stres dan banyak penekanan. Oke, itu aja ya sayang ya. Oke, nanti kalau ada perlu apa-apa bisa inbox ya. Nanti ada bilang ketempelan sama almarhum yang sudah meninggal sesepuh, gitu aja ingetin ya. Oke. Tahan ya, apapun bentuknya tahan. Sampai aku bilang sudah telapak tangannya baru turun. Ya, ini belum ya, jangan dulu. Saya gerah banget ya, mahkotanya terlalu berat. Yang penting kisah kamu apakah berat seperti mahkotaku, kita simak aja. Di garis tangan kamu, wow, mempunyai wajah yang se-oriental kamu, secantik kamu tidaklah jaminan ya. Ada penekanan kecewa ya, terutama asmara. Dulu. Pertama, kamu trauma sama momen yang dulu, dengan laki-laki yang dulu, masa lalumu. Bisa fokus tapak tangannya, sudah goyang itu, bisa nemplok ke tangannya agak ke atas. Nah, tahan dulu, stay. Dari situ ada penekanan garis ke bawah, ada letter ke bawah dan ada letter ke bawah. Di situ ada penekanan menegaskan di situ letak yang sangat jenuh, monoton. Pertama kali trauma nih sama yang pertama, dengan masa lalu yang pertama, dan kecewa banget karena banyak bohong. Terus akhirnya kamu feeling kamu kuat dan ketahuan dia selingkuh, dan di situ tidak bisa ditoleransi. Tengah-tengah di situ kamu juga menghadapi dengan seseorang tapi nggak begitu dalam. Untuk ending sekarang yang terakhir ini sudah yakin pasti untuk mendekatkan dengan dia, tapi akhir-akhir ini banyak kebohongan dalam hubungan pasangan kamu. Pasanganmu di sini, pacar kamu terlalu banyak omongan bualan tapi tidak ada bukti, dengan janji-janji saja. Di saat kamu menanggal janji kapan-kapan tapi dia selalu mengelak. Kamu tidak butuh materi, yang kamu butuh kepastian. Karena yang aku lihat di sini kamu juga bekerja, jadi tidak butuh tergantung dengan laki-laki. Kamu butuh kepastian, tapi dia selalu muter-muter. Kayak ini ya, muter aja, nggak ada kejelasan gitu. Sampai kamu nunggu kepastian di sini jenuh nih. Akhir-akhir ini kamu ngambek nggak jelas di sini. Karena dia tidak ada kejujuran, banyak kebohongan, dan kamu pun tahu kebohongan itu semakin marak di dalam diri pasangan kamu. Telapak tangannya cukup, nanti aku jabarin lagi. Oke. Mata-mata berkaca, tapi ditahan pula. Padahal ngomong sama wanita loh, harusnya gengsinya nggak usah, kecuali aku laki-laki mungkin gengsi wajar. Anggap aja kamu di aku tuh berdua saja, jadi nggak usah itu gengsi. Di sini aku lihat letak dengan kamu fokus dengan laki-laki ini yang terakhir ini berusaha serius banget. Tapi di saat kamu menanyakan serius kena dengan janji-janji, dia itu menghindar. Yang aku lihat kayak ada itu menghindar, alasan sibuk lah, sebentar aku lagi nganter inilah, nganter itulah, ini itu. Di dalam keluarga dia di sini aku lihatnya ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Keluarganya dari pihaknya laki-laki ini ke kamu. Di situ menjadi suatu pertimbangan. Karena aku lihat di sini dia juga mempunyai pribadi yang belum siap untuk pernikahan, dan ada beberapa foto kamu ditunjukin ke keluarganya, ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Jadi merembuk. Dari situ dia selalu mendengarkan omongan orang tanpa punya prinsip sendiri, makanya gampang terpengaruh, terutama dari teman-teman lakinya yang ya
tahulah yang arah negatif itu, yang sering kumat-kumatan, dia sudah berubah terus dibuat kumat lagi. Itu menjadi sifat apa ya, sifat kenakalan laki-laki ada dia, tapi kumat-kumatan, kadang sembuh kadang enggak. Itu menjadi nanti kamu capek sendiri, karena sifat dia satu bohong, emosi keras, sama ada yang ditutup-tutupi, pribadi yang sangat tertutup banget. Di saat kamu terbuka, dia tertutup, dan dia lebih mendengarkan omongan teman laki-lakinya daripada kamu. Ya, ada beberapa teman laki-lakinya kayak sering hangout malam-malam. Mungkin kamu tahu, walaupun dia tahu sifat kenakalan, dia sudah pernah cerita ke kamu. Intinya, aku lihat di situ kayak dia dikenalin temen wanita. Jadi di situ kayak di saat kamu lagi emosi, lagi kalap, terus kamu diabaikan, dicuekin, disitulah letak dia kayak berteman gitu, refreshing dengan teman tersebut untuk dikenalin dengan temannya itu. Dari situ awal mula, disitulah titik kebenggangan kamu, karena di sini tiap planning mau serius, ada planning serius, dia kan sudah janjikan sendiri, tapi ditanyai lagi kamu, dia langsung menghindar, selalu gitu yang aku lihat, menghindar. Ditanya keseriusan menghindar, dia bilang nanti aja dulu, ya jalanin aja dulu, kayak gitu-gitu terus. Yang aku lihat ada banyak kebohongan di sini. Ya itu kalau misal kamu teruskan, kalau masalah materi nggak ada masalah, tapi masalah kejujuran aja itu yang menjadi satu masalah. Untuk serius sih, dia tahu pribadi kamu sebagai wanita bukan wanita yang tanda kutip ya, yang aneh-aneh, tipe yang satu ya satu kamu. Cuma dia ini belum bisa yang kayak fokus ke kamu saja. Fokus ke kamu iya, serius sama kamu iya, cuma yang lain buat seleksi yang mana yang terbaik daripada kamu. Tapi ya ujung pertama kamu, dia menyeleksi dulu yang mana, dan yang mana keluarga yang setuju. Itu juga ada faktornya, karena keluarga setuju. Ada beberapa seleksi, ada 3 yang dominan. Pertama kamu, yang 2-nya itu untuk seleksi. Itu masih teman-teman yang di sini dekat, ini dari temannya, ini ada kayak dekat gitu. Mungkin nanti kamu misal kalau kamu kenal dengan keluarga dalamnya, kamu korek-korek, mungkin pasti ada jujurnya dari keluarga, dan ada kayak sahabat teman atau keluarga dari pihak ini yang dikenalkan, bukan dijodohin tapi dikenalkan. Dan itu menjadi bimbang, apalagi sifat kamu yang agak sedikit banyak pertanyaan, dan adalah apalah yang untuk mengorek-ngorek gimana dia ini bohong apa enggak, ini ingat nggak dengan dia bilang katanya di luar, kata kok ini, ditanya lagi ya, hafal apa enggak. Kalau misalnya dia berbohong, berarti dia berbohong gitu. Banyak kebohongan, soalnya kamu selalu mengetes. Oh kamu tadi habis mana? Oh tadi habis nganter mama misalkan. Terus tiba-tiba oh tadi aku pergi ini, duh kemarin gini-gini. Itu kadang-kadang sering kejebak dengan apa pertanyaan kamu itu selalu yang aku lihat seperti itu. Ya kamu balik lagi, bertahan dengan kebohongan laki-laki ini. Laki ini bisa bertobat, bisa di saat kalau sudah menikah. Tapi kalau misalkan belum, masih nyari yang seleksi. Kalau sudah nikah dia bisa setia. Kalau untuk sekarang masih belum, masih kayak yang mana yang terbaik. Kalau bertobat sudah nikah, pasti bertobat ya, karena dia masih nyari. Kalau mau nangis nangis aja sayang, gak kuat tuh, ditahan-tahan. Sini peluk, cuk. Capek kan, harus mengerti terus kan. Kadang-kadang jesek kan dicuekin terus kan sama dia. Dulu kan dia yang nguber-nguber. Di saat sudah sayang kamunya, dia kayak cuek. Kan kamu gak bisa dicuekin. Kamu kan harusnya kan dimanja, diperhatiin sudah cukup. Banyak hal yang penting. Satu hal, ada sih pribadi yang sangat tertutup banget ya. Intinya kamu sudah memberikan hal yang sewajarnya, yang aku lihat, dan ada yang tidak sewajar yang kamu beri. Semenjak itu dia sudah berubah dan sudah tidak penasaran dengan kamu. Mungkin kamu paham dengan bahasa aku. Gak perlu barbar kan? Apa perlu barbar aku sampaikan? Jangan. Kalau jangan ya nangis dulu.
Nangis dong. Oke. Nangis karena di saat sudah panjang kali lebar kamu cakap bicara, disitulah dia sudah berubah. Kayak respon bales juga slow respon, berkabar-kabaran kadang muncul kadang enggak, kayak nggak jelas. Yang aku lihat ngilang-ngilangan, kadang lama alasan sibuk, tadi baru nganter inilah itulah, kayak slow respon banget di sini aku lihatnya. Sini blok blok. Nangis tapi gengsi gimana sayang, biasanya kamu di depan cakap sama dia langsung belak-belakan. Kamu ngertiin aku nggak sih ya, kurang aku apa? Kalau misal kamu nggak suka itu bilang, kalau bosan tuh bilang, jangan gantungin aku kayak gini, lelah aku ini. Aku sih nggak apa-apa kalau misalkan ini, nggak apa-apa, to the point aja. Ada orang kah sampai kamu kayak kayak gitu berubah kali sifat kamu? Nggak, biasa aja, lagi sibuk, singkat padat dan jelas. Sisi dia dulu yang hangatnya dulu itu berubah, beda beda banget. Loh iya, soalnya kan tipe kamu ini bukan tipe yang sangat cepat gampang untuk suka dengan seseorang, prosesnya lama. Di saat kamu dikejar, kamu kan susah dikejar tuh, dia langsung tercuek. Sudah dapat, disitulah sudah kayak, oh sudah dapat nih, ya sudah, kayak ya sudah ngambang gitu. Di saat minta kepastian, iya iya aja, sebentar aku sibuk, bukan nggak serius kayak gitu, tapi slow respon. Jadi itu yang satu pertanyaan itu menjadi kamu bertanya terus, mau kamu apa, ini apa, kalau ada salah cakap atau apa, koreksi gini gini. Tapi dia tidak pernah mau dikoreksi, dia selalu menghindar. Kalau satu hal apa permasalahan selalu menghindar, tidak mau dipermasalahkan. Kalau sudah ya sudah, jangan dibahas gitu maunya. Sedangkan kamu mau dibahas sampai tuntas, sedangkan dia tidak mau dibahas sampai tuntas. Sifatnya seperti itu. Nah itulah perbedaan. Buka mic-nya, apakah gimana settingan apa anda? Enggak, beneran. Semuanya Sakit loh, kalau nahan nahan sakit loh, dada ini panas loh. Di sini kamu tahan panas loh. Kok bisa-bisanya gengsi? Manis saja. Gak apa. nggak bisa ngomong. Kenapa? Padahal kamu ngomong sama dia panjang kali lebar, pinter, cucu gitu. Sama aku nggak bisa berkata-kata. Nangis saja. Sini aku peluk. Relax, peluk. Pecahkan nangismu. Karena sini kamu tahan itu capek banget loh. Nangis sendiri capek. Capek pasti. Sifat dia yang harmonis, yang asik, yang enjoy, romantis itu berubah banget. Gak ada yang dulu, bisa beda banget. Dan dia tuh lupa dengan janji-janji dia. Yang aku lihat, janji dia yang gini lah, janji dia ini, itu kayak gak kamu kenal sekarang, beda banget. Banyak hal teman-teman yang toksik yang dekat, jadi pengaruh juga di sini. Pengaruh temannya di sini. Tipe-tipe yang pengaruh teman di sini. Kamu sudah tahu sifat karakternya dia berubah, tapi kamu nggak bisa lupa. Semakin kamu kepingin lupain dia, semakin kamu tuh inget-inget memori-memori indah yang dia dulu. Itu yang momen kangennya itu udah hilang. Karena kamu selalu bilang, yang kenapa sih berubah? Aku kangen momen-momennya dulu. Kenapa sih kamu nggak ada sih kayak gitu? Dia selalu jawab nih, ya biasa aja, perasaan kamu ya, gitu. Selalu sesimpel itu dan membuat dikit tapi menusuk hati, sangat menyaksikan. Iya. Asli kamu tuh gampang butuh kesetiaan aja atau butuh kejujuran, itu sangat cukup. Tapi dia nggak ada dan nggak ada di situ. Yang aku lihat, selalu berbohong, hal kecil aja berbohong. Aku mau tidur, tapi tiba-tiba dia hangout teman, berjalan sama teman. Ya jujur aja, masa kecil aja lo berbohong. Apalagi masalah besar. Di sini bertahan bakal sakit di sini. Karena satu juga faktornya juga banyak.
ada beberapa keluarga yang nggak setuju, ada yang setuju. Dan di situ ada pertimbangan. Terus juga ada yang dari teman-temannya. Dia selalu bercakap dan cerita ke teman, dia tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Selalu bertanya sama teman-temannya, ngasih simpulan. Nah, dia curhat sama yang salah. Nah, itu alurnya beda. Dia sudah sifatnya berubah, udah tobat, sifat kenakalan sudah enggak, diubah lagi. Kumat lagi kenakalan lagi itu muncul. Apalagi dia sudah tidak berjaga. Kamu pun tahu kan. Pecah dong nangisnya kalau sudah gini. Habis itu nggak pecah-pecah nangisnya. Gimana? Oke. Kamu tahan nih, kuat banget sih. Gitu. Percuma, sakit tuh nggak dipecahin ini. Sakit. Kamu nyesel nggak naik ke atas sini? Kan kebongkar semua. Gak nyesel lah. Ya, emang pengen tahu aja sih. Ungkapin. Jadi sebelaknya banyak enggaknya kan benar gitu. Apa yang selama ini aku pikirin gitu. Feeling kamu tepat. Dia itu nggak segel, nggak berjaga. Jadi gampang banget untuk welcome dengan yang mau-mau saja. Mungkin paham dengan bahasa aku. Dan itu dia tidak bisa membedakan mana yang kamu, yang gimana. Ada beberapa temen laki-laki yang kayak nggak suka sama kamu. Karena kan kamu selalu melarang dia berteman dengan dia. Itu menjadi kadang-kadang omongin tentang jelek hal kamu. Makanya laki kamu tuh kayak pikirnya itu sama aja dengan wanita lain. Padahal kamu tidak segampang itu. Kamu menaruh hati ke dia dan tidak segampang itu memberikan sesuatu yang kamu kasih. Itu kamu. Tapi di saat sudah ngasih itu, dia mengabaikan, di situ letak hancuran. Capek dia. Karena temennya itu mengaruh hal buruk, jadi dipikir kamu sama seperti wanita yang lain gitu, padahal tidak gitu konsepnya. Dia nggak bisa membedakan, itu kebodohannya dia. Tapi kamu ini nggak bisa loh namanya kayak benci sama dia, masih sayang. Walaupun hal aku ungkapin gini, tetap sayang perasaan kamu. Karena sayang kamu tuh tulus, bukan kena pelet. Sayangmu tuh tulus, bukan kena pelet. Beda. Kalau kena pelet, kena guna-guna nggak kayak gini. Beda. Dan apakah dia pelet kamu atau tidak? Tidak. Dia nggak akan pelet kamu. Karena emang dia itu gampang banget dan pintar untuk mengambil hati wanita. Pandai, mulutnya manis, lidah tak bertulang. Ini dalam banget ini. Kalau yang terakhir ini dalam banget perasaan kamu ke dia. Beda yang pertama kali dalam, ini ending tengah, bawahnya dalam, tengah-tengahnya enggak ini. Kayak ini yang pacaran dulu itu enggak. Yang ini dalam tengah. Ya ini terakhir dalam banget ini. Kedepannya gimana nanti aku jabarin lagi. Ini kita akan bicarain nanti bisa sampai subuh. Kasihan yang bawah ya. Kalau sekira apa yang aku sampaikan, kalau bisa kirimin fotonya. Pasanganku labil dan tidak bisa menjaga kepercayaanku, gitu aja. Yang penting aku puas dengan kamu sudah nangis. Apakah ini settingan apa enggak? Jawab jujur. Tidak, benar. Alasan kamu mau naik apa? Pengen memastikan ternyata feelingmu betul. Kenapa feelingmu betul? Dan aku suka naikin kamu karena dari tadi kamu fokus ke aku, nggak ke tapping, dan kamu respect banget, dan aku suka sama kamu. Maksudnya aku oke lah, attitude-mu oke. Makasih Kak. Good. Sama-sama ya sayang ya. Nanti aku jabarin lagi setelah itu. Ada hal yang privasi. Takut aku mulutku barbar nggak enak di sini. Ya, ini hampir keceplosan tadi juga ya kan. Ya, oke.